Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fabio Krisma Profesor Ariski, selaku dari moderator kelompok 2, Muhammad Husni Tamrin, dari PKM FBS 2024, yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini dan akan membahas tentang anjang sana yang telah kelompok 2 lakukan. Boleh dilanjut. Kelompok 2 sendiri memiliki 14 anggota. Yang pertama ada Gabriela, Adinda, Shirley, Rahul, Dia, Rashida, Fabio, Nabila, Andrian, Aira, Nadita, Talia, Julizar, dan juga Ahwa. Nah, Anjang Sana, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, Muhammad Husni Tamrin, PKM FPS 2024, berkesempatan untuk mewawancarai langsung Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan FBS, yaitu Ibu Efrida. Dan di sini kami akan membahas tentang latar belakang, struktur, prosedur, tantangan, tentang keuangan dari FBS sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakangnya. Jadi, Bu Efrida itu adalah seorang PNS yang saat ini sudah bekerja sebagai koordinator administrasi umum dan keuangan pada tingkat fakultas, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Jakarta selama kurang lebih 35 tahun. Lalu dalam kurun waktu 35 tahun tersebut, Ibu Efrida memulai jabatannya di Fakultas Ilmu Pendidikan selama 2 tahun. Lalu dari tahun 2022 melanjutkan jabatannya pada posisi yang sama di kantor pusat WJ, yaitu selama yaitu pada tahun 2002 itu sampai 2020, dan kemudian melakukan rotasi ke Fakultas Teknik sampai akhirnya beliau pada tahun 2024 menjabat sebagai koordinator tersebut di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan Ibu Efrida ini juga merupakan alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau menjalani studi S1-nya di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan. Beliau memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap manajemen pendidikan. Sebab itulah beliau mengabdi menjadi koordinator administrasi dan keuangan selama 35 tahun. Baik, selanjutnya ada struktur kepengurusan dari koordinator administrasi umum dan keuangan. Jadi struktur yang terdapat itu hanya sebagai job desk karena di SK sudah muncul. Struktur kepengurusan ini berada di bawah dekan yaitu WD1, WD2 dan WD3. Karena koordinator administrasi umum dan keuangan maka dapat dikatakan bersifat umum dan berada di bawah naungan WD2. Koordinator ini mengurus kepegawaian, keuangan, dan surat yang bersifat umum. Misalnya prosedur pada peminjaman ruangan atau kabel oleh mahasiswa, maka dapat dilakukan melalui WD2 yang kemudian nantinya akan didisposisi ke koordinator administrasi umum. Lalu selanjutnya ada tantangan. Tantangan dari bagian administrasi umum dan juga keuangan ini adalah ada dua, yaitu yang pertama faktor pajak. Kenapa faktor pajak ini bisa menjadi sebuah tantangan? Itu karena tidak semua toko yang dipergunakan baik oleh mahasiswa maupun staf keuangan dalam membelanjakan kebutuhan fakultas yang memiliki faktor pajak, karena masih banyak UMKM di Indonesia yang tidak memiliki faktor pajak. Lalu yang kedua adalah invoice. Diwajibkannya invoice dalam setiap pengeluaran merupakan salah satu tantangan yang paling banyak dihadapi, karena banyak sekali toko-toko offline atau barang yang sudah dibelanjakan secara langsung tidak dapat mengeluarkan invoice. Lalu kami memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apakah dalam kepengurusan layanan administrasi dan keuangan memiliki sebuah sistem khusus dalam pengoperasiannya dan bagaimana prosedurnya yang biasanya digunakan ketika mengelola tugas-tugas administrasi umum? Lalu, apa saja tantangan yang pernah atau mungkin sering dihadapi oleh bagian administrasi umum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya? Dan jawabannya,
Seluruh masalah keuangan pada FBS dilakukan melalui layanan BLU atau Badan Layanan Umum, serta memiliki sistem tersendiri untuk pencairan dana, yaitu mengajukan melalui sistem administrasi keuangan kepada bagian keuangan pusat dengan persyaratan yang telah disepakati dengan Kemenku. Pencairan dana untuk seluruh kegiatan di FBS tidak akan dipegang sedikit pun oleh pihak keuangan FBS. Seluruh pencairan akan diberikan ke rekening yang mengajukan kegiatan. FBS hanya memproses dengan persyaratan yang sudah diberikan, lalu diteruskan kepada keuangan pusat. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah bisa dijabarkan tentang struktur kepengurusan yang ada dan apakah struktur kepengurusan di sini sudah berjalan dengan baik? Jawabannya, sesuai dengan SOP, seluruh pengajuan harus sesuai dengan apa yang dituliskan di LPJ. Dana itu yang akan dicairkan oleh pihak keuangan oleh pusat. Dinamakan pencairan langsung atau LS, merupakan kegiatan kemahasiswaan yang pencairan dananya akan diserahkan langsung kepada rekening pengaju. FBS hanya mendata mahasiswa beserta nomor rekening dan proses pusat. Pihak hanya menarik SPM dari pusat untuk pencairan dana. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu walaupun syarat yang diajukan sudah sesuai, apakah semua anggaran dana yang dituju oleh mahasiswa akan lolos dan akan didanai oleh pihak BLU? Next. Jawabannya adalah, jika persyaratan yang mahasiswa ajukan sudah sesuai, pasti akan dibiayai oleh pihak BLU. Ketika diperiksa lalu memiliki kekurangan atau kurang sesuai dengan persyaratan, maka akan dikembalikan kembali dan diinformasikan untuk diperbaiki dan dilengkapi. Dan pastinya akan dibimbing oleh staf keuangan FBS. Untuk proses pencairan dana juga akan dilakukan dengan cepat, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengajuan, dengan syarat ketentuan yang sudah diajukan sesuai atau tidak eh, tidak dikurangkannya atau ditambahkannya. Jadi sesuai dengan eh, yang dilaporkan. Baik, bisa dilihat teman-teman. Ini adalah dokumentasi yang telah kita ambil ketika melakukan anjang sana kepada Ibu Frida. Boleh di next. Baik, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan sedikit tentang materi kami, yaitu tentang administrasi keuangan FBS. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.